Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Di video ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Alfirah Mayana dari SMP Negeri 1 Sungai Aur, calon guru penggerak angkatan ke-9 Pasaman Barat. Dengan fasilitator Ibu Pulmen Evida dan pengajar praktik Bapak Aliatri Lubis. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kebiasaan budaya positif, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Budaya positif tersebut dapat berupa memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, memahami fungsi kontrol guru, mampu menyusun keyakinan kelas dengan murid, dan mampu menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik tanpa mengharapkan imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Cara menumbuhkan disiplin positif ke murid bisa seperti memberi contoh dan memberikan pengarahan tentang fungsi disiplin. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku. Ada beberapa motivasi manusia untuk berbuat kebajikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Yang ketiga, untuk diri sendiri agar berkualitas baik, ikhlas mengerjakannya tanpa mengharapkan apapun. Setelah guru memahami ketiga motivasi manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau pujian, maka motivasi itu berasal dari eksternal. Sehingga guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal dari diri anak agar setiap diri mempunyai kualitas yang baik, ikhlas mengerjakan tanpa mengharapkan apapun. Sehingga untuk mencapai tersebut, sebaiknya hindari hukuman terhadap kesalahan murid dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak. Berikut posisi kontrol seorang guru. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, guru harus memahami 5 posisi kontrol dalam menuntun murid. 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan terakhir 5. Sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru, yang paling baik adalah sebagai manajer. Yang dimaksud sebagai manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dalam diri murid. Selanjutnya, guru harus bisa menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan ketentuan yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat yang dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya membangun budaya positif di sekolah. Tujuan dari penyusunan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif di sekolah, terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan damai, mewujudkan pelajar profil Pancasila. Selanjutnya, restitusi. Guru harus memahami tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari dosen. Saat menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan restitusi, guru harus memahami langkah-langkah segitiga restitusi.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan utama dari proses restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya, budaya positif juga terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang sudah dipahami dalam bentuk 5 peran guru penggerak. Kemudian, untuk menumbuh kembangkan visi guru penggerak dalam menciptakan budaya positif dapat diaplikasikan dengan membuat perencanaan yang berdasarkan Bagja sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagian refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari posisi kontrol guru, ternyata menghukum itu tidak baik untuk pembentukan budaya positif bagi murid. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari ternyata posisi saya selama ini yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya harus menjadi manajer. Berhubungan dengan pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif lingkup kelas maupun sekolah adalah saya menangani masalah-masalah murid yang sering bolos dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Perasaan saya saat itu sangat senang karena saya termotivasi untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dalam menerapkan budaya positif. Sementara itu, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini terwujud di mana saja dan bisa menjadi kebiasaan yang baik. Setelah penjelasan singkat dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.